Oke, terima kasih Bang Jovi sudah membuka webinar kita malam hari ini ya. Tema lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Boleh diketik di kolom chatnya dulu nih, ya diramaikan dulu. Kalau sudah siap, tolong diketik siap dulu, teman-teman. 29 orang yang hadir ya, terus tambah. Boleh di reminder dulu temennya atau timnya ya, silahkan diinformasikan bahwa webinar sudah dimulai. Ya, waktu kita cuma 1 jam, teman-teman, yang nggak lama. Jadi mohon bisa untuk mengikuti sampai selesai. Ya, oke, siap ya. Baru sedikit nih, dari 29 baru berapa orang yang respon. Boleh dikasih respon lagi. Coba ramaikan dulu di kolom chatnya. Ketik siap yang sudah siap untuk belajar malam hari ini. Oke, siap ya. Oke, sambil dibantu di share fotonya Bang Jovi ke grup dan reminder juga yang belum hadir ya. Oke, baik. Saya mulai semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam hari ini di acara premium webinar ya. Premium tapi free, jadi freemium gitu ya. Nah, jadi temanya sangat menarik ya dan sangat dibutuhkan juga di kalangan para pebisnis online, penjual online gitu ya. Temanya adalah banjir orderan dengan Instagram gratisan. Oke, jadi ternyata dengan Instagram gratisan pun kita bisa dapat penjualan, kita dapat pelanggan gitu ya, kita bisa dapat prospek, dapat calon pembeli gitu ya, bisa rame, bisa naik followersnya itu seperti apa. Nah, malam ini kita akan bahas begitu ya. Tadi sudah dibuka dan sudah berdoa ya. Semoga materi yang saya sampaikan nanti ya, sharingnya malam ini bisa jadi bermanfaat buat semua, bisa membantu bisnisnya, penjualannya bisa lebih baik, lebih meningkat, lebih banyak lagi penjualannya, closingnya, omsetnya, profitnya, dan usahanya makin maju semuanya. Amin. Oke, jadi kita akan buka dulu. Saya izin share screen-nya. Siapkan catatannya, siapkan juga eh, tempat belajarnya ya. Harus nyantai, harus rileks, harus sambil fokus gitu ya. Jangan sampai ada gangguan-gangguan. Oke, sip sudah muncul. Oke, sip. Ya, baik semuanya. Mohon untuk eh, bisa fokus ya di webinar kita malam hari ini. Baik, di sini kita akan bahas adalah sosial media organik. Artinya, kenapa organik? Karena gratisan. Ya, beda dengan iklan. Kalau iklan namanya Instagram Ads. Ya, kalau Instagram marketing organik itu artinya gratisan. Nggak pakai uang, nggak pakai iklan. Ini namanya organik, gitu ya. Natural, alami itu namanya organik, gitu ya. Jadi bahasa bahasa organik dalam digital marketing artinya adalah gratisan atau tidak berbayar atau tidak menggunakan iklan, gitu ya. Oke, kita masuk ya. Jadi dalam konteksnya ini masih dalam sosial media organik. Pertanyaannya apakah nanti bisa digunakan ke Facebook, ke TikTok dan sebagainya? Ini secara prinsip sama, bisa. Ya, jadi media sosial apapun secara prinsipnya ini sama gitu ya. Tapi memang masing-masing platform memiliki algoritma yang berbeda-beda gitu ya. Tapi secara cara main gitu ya prinsipnya ini sama gitu teman-teman. Jadi bisa diterapkan nanti ke platform atau channel-channel yang lain gitu ya. Oke. Sosial media marketing organik itu apa? Jadi strategi pemasaran untuk membangun citra perusahaan gitu ya, meningkatkan penjualan, kemudian meningkatkan omset dan profit gitu ya dengan cara apa? Natural, gratis melalui media sosial untuk apa? Tujuannya jangka panjang gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu ada 167 juta orang. Oke, ada 167 juta orang menggunakan media sosial. Coba bayangkan, teman-teman. Oke, dan rata-rata orang menggunakan media sosial setiap harinya itu sekitar 3 jam 18 menit.
Average time spent using social media each day, setiap harinya itu 3 jam. Oke, seperti itu. Jadi ini sebuah apa namanya data ya dirilis oleh WA Sosial. Dia artinya ini pasar yang sangat besar, gitu ya, menggunakan media sosial. Nah, kenapa masih susah aja kita jualan gitu? Media sosial tuh nggak bisa dapat pembeli gitu. Jangan kan pembeli gitu. Yang like komen aja sepi gitu. Benar nggak? Nah, berarti ada yang salah. Ya, sebetulnya produk apapun, jasa apapun tuh ada. Masa sih dari 160 juta orang gitu ya, pengguna media sosial nggak ada yang suka dengan parfum, nggak ada suka dengan makanan gitu ya. Teman-teman boleh diketik dulu nggak di kolom chatnya. Sekarang bisnisnya apa? Diketik ya. Sekarang lagi jualan apa, lagi bisnis apa, atau lagi usaha apa? Coba boleh diketik ya, supaya nanti saya coba dibantu demokan ya, supaya contoh-contohnya sesuai dengan produk masing-masing. Jadi nggak apa namanya dari sisi saya gitu ya. Jadi dari sisi teman-teman juga nanti saya coba demokan. Oke, ada travel ya, properti, jualan apa tuh? Cireng, oke keren. Tour, lagi 3i, oke itu ya apa namanya multi level ya fashion. Oke, diketik ya semuanya ya. Sekarang lagi bisnis atau jualan apa? Nah, masa sih dari 167 juta orang itu nggak ada yang mau gitu ya? Pasti ada gitu ya. Pasti ada 167 juta itu produk kita yang kita jual itu ada. Nah, permasalahannya gimana cara mainnya media sosial ini gitu supaya bisa dapat prospek, bisa dapat pembeli, dan bisa dapat pelanggan. Karena masing-masing beda nih. Prospek adalah calon pembeli, pembeli adalah yang beli sekali, pelanggan adalah yang beli berkali-kali. Itu bahasa digital marketingnya leads, buyer, customer. Jadi beda-beda tuh ya. Leads, buyer, customer. Ya, prospek, pembeli, dan pelanggan. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya media sosial apa yang paling banyak digunakan? Kan gitu pertanyaannya ya. Bagusan mana Kang? Pakai mana? Bagusan IG kah, TikTok kah, atau Facebook dan sebagainya? Oke, menurut data gitu ya dari media sosial bahwa pengguna media sosial yang terbesar di Indonesia itu adalah Instagram, ya, Instagram. Sebanyak 86%. Kalau WhatsApp ini sebetulnya bukan media sosial, ini adalah social chat. Ya, ini adalah social chat. Jadi masuknya media sosial dari mulai sini, Instagram. Ya, baru ke Facebook, baru ke TikTok. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi, oh ternyata paling banyak digunakan adalah Instagram, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, berikutnya. Alasan orang membuka media sosial, alasan orang pakai media sosial, gitu ya, atau alasan orang aktif di media sosial itu apa? Coba, ya, apakah cari produk, apakah cari barang, apakah cari jasa, atau cari jodoh gitu? Ada yang cari jodoh nggak? Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Menurut data nih, ya, dari usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia itu, ya, menjawab, ini hasil survei, bahwa 60,6% orang pakai media sosial adalah satu untuk keeping in touch with friend and family. Apa tuh keeping in touch? Mereka ingin bersosialisasi. Kan namanya juga sosial media, ya, media untuk bersosialisasi, bukan selling media, bukan untuk mereka cari barang. Kalau cari barang ya pasti ke marketplace, benar nggak? Ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada dan sebagainya itu namanya cari barang pasti ke sana. Nah, kalau media sosial nomor satu adalah in touch, supaya bisa terhubung dengan teman, keluarga, relasi, gitu ya, dan sebagainya. Oke, menurut data seperti ini, yang kita lakukan sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, ya, penjual online, yang kita lakukan apa? In touch dengan mereka. Ya, apa tuh in touch? Interaksi, ya. Jangan malu, jangan jangan apa namanya 2004 kemarin cari informasi. Ya, ya sama ya.
Ya, nanti nyambung juga dengan itu, Mas Septian. Jadi gini, kita sebagai brand, kita jual produk gitu ya, yang kita lakukan adalah interaksi gitu. Jangan hanya mau nunggunya di like, jangan hanya nunggunya mau di komen. Ya, perlakukan mereka itu seperti teman. Jadi siapapun yang muncul di beranda, coba dilakukan interaksi dengan mereka. Ada postingan kita like, ada postingan kita komen, walaupun kita nggak kenal, ya. Jadi walaupun nggak kenal harus SKSD, gitu ya, so kenal, so dekat dengan mereka. Nggak apa, gitu, ya. Sekelas Tokopedia, sekelas Telkomsel itu mereka masih interaksi dengan orang biasa loh. Ya ada postingan siapa, mereka komen. Padahal mereka brand besar. Telkomsel muncul tuh di postingan orang, komen dia. Tokopedia juga sama, like dan komen di postingan orang biasa. Nah, apalagi kita lagi bangun, belum punya brand dikenal, gitu ya. Kemudian kita juga belum lama, belum besar dan sebagainya. Masa kita pengen sok jadi artis, gitu teman-teman. Jelas ya. Jadi harus kita duluan, nggak apa-apa, gitu. Ada hukum namanya reciprocity, hukum timbal balik. Jadi kalau mau di like harus nge-like, kalau maunya di komen harus komen. Oke, jelas ya. In touch with friend and family itu nomor pertama. Nomor dua adalah feeling spare time, ngisi waktu. Jadi orang buka internet itu atau buka media sosial untuk apa? Ngisi waktu, gitu ya. Nunggu temen, gak ada kerjaan, lagi istirahat, lagi gabut ya, nggak ada kerjaan, lagi apa lagi, nggak bisa tidur ya dan sebagainya. Pokoknya untuk spare time, ngisi waktu. Nah, apa yang kita lakukan kalau lihat data seperti ini? Yang kita lakukan adalah membuat konten entertain, ya. Membuat konten entertain. Apa tuh contohnya? Ya, hiburan gitu ya, jokes atau yang fresh lah intinya. Jangan yang berat-berat gitu ya. Karena setelah era pandemi kemarin gitu ya, banyak bermunculan konten-konten yang apa menghibur. Itu yang naik daun gitu ya. Karena itulah munculnya TikTok, munculnya snack video dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah stres nih pekerjaan, sudah capek gitu ya dengan aktivitas. Nah, mereka ingin mencari yang ringan, yang fresh gitu, yang bisa menghibur dan sebagainya. Maka kita pun harus membuat gitu. Ya, jangan serius terus gitu ya. Atau yang malah parah-parahnya jualan terus gitu ya. Nah, itu yang kurang tepat ya. Jadi kalau bisa jangan postingannya tuh jangan selalu jualan, jualan dan jualan. Saya yakin itu postingannya sepi, sepi dan sepi gitu ya. Ujung-ujungnya followernya malah turun dan akhirnya nggak ada boro-boro interaksi lah, like, comment, followernya ini malah turun gitu. Bukannya nama malah turun. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti tren atau apa alasan orang buka media sosial. Ibarat gini, orang buka media sosial cari info, cari hiburan. Lah, kita malah jualan, nggak ketemu. Ada yang nyari jualan, nyari produk itu ya, alasan mencari barang itu ada nomor sekian. Tapi yang pertama, in touch. Yang kedua, filling up spare time. Oke. Yang ketiga, seeing what's talking about. Ini artinya orang buka media sosial untuk nyari berita yang terbaru, yang sedang update, yang sedang trending, yang sedang rame, diomongin. Banyak orang tuh apa sekarang lagi hot gitu ya. Itu. Karena berita lebih cepat di media sosial dibanding media lainnya. Bener nggak? Mau di TV, mau di koran, apalagi gitu ya, harus nunggu besok gitu. Nah, kalau media sosial langsung ya, harus sekarang kejadian apa tuh ada juga yang live malah gitu dan sebagainya. Nah, bukan media sosial adalah nomor ketiga, seeing what's talking about itu lagi happening apa nih sekarang. Oke, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah membuat konten yang sedang trending juga, ikutan gitu teman-teman. Tapi bukan berarti full tentang bahas berita yang lagi ramai itu bukan, tapi dihubungkan gitu ya. Kita buat dikoneksikan dengan produk kita. Ya misalkan nih contoh apa ya? eh Tentang kemarin deh gitu ya. Bola gitu kan. Nah, yang masalah wasitnya ya kan.
Nah, bikin tuh konten seperti apa gitu ya. Siapa sih wasit itu yang kemarin gitu ya, yang eh, apa namanya, yang trending itu. Nah, dihubungkan nanti dengan produk kita. Bisa nggak? Bisa. Cari idenya gitu. Semua yang sedang update sekarang itu bisa dihubungkan. Contohnya ya, contohnya misalkan kita jual apa tadi, ada yang eh, fashion gitu ya. Nah, yuk lebih kenal nih ya yang kemarin wasit berat sebelah itu siapa sih gitu ya. Nah, set. Nah, ngomong-ngomong tentang apa namanya, wasit itu pakaiannya seperti apa ya? Yuk coba bahas ini bahannya apa yang dipakai ya gitu ya dan sebagainya. Mau pakainya nyaman dan enak ya kan, walaupun panas, terik dan sebagainya, tetap tetap adem, pakai produk kita gitu. Misalkan contoh, bentuknya misalkan carousel. Tahu carousel ya, gambar yang digeser-geser di slide itu namanya carousel. Atau bentuknya video gitu ya, bisa juga. Jadi di awalnya tentang sedang trending apa gitu ya, di akhirnya adalah disangkutkan dengan produk kita, dihubungkan dengan produk kita, itu bisa. Dan itu lebih lebih cepat naiknya, lebih cepat ngedongkraknya gitu ya. Beberapa waktu lalu ya SBDM itu posting ya, ini sampai 2 juta yang nonton. Ya, beberapa waktu lalu juga, berapa bulan ya? Beberapa bulan yang lalu gitu ya, member kami di SBDM itu ada yang tembus sampai, kalau nggak salah 8 juta ya, 8 juta yang nonton. Rame. Nah, berapa tahun yang lalu saya pernah posting juga sama gitu ya. Sampai 1,8 juta yang nonton. Juta loh, bukan bukan ribuan, bukan bukan ratusan ribu tapi million. Kenapa? Karena seeing what's talking about gitu ya. Jadi kita ibaratnya kalau bahasa sekarang pansos lah gitu ya. Lagi happening apa, kita ikutan gitu. Karena biar cepet naik juga gitu. Tapi jangan lupa gitu, jangan jangan full bahas tentang itu, tapi ada hubungannya dengan produk kita nantinya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, barulah di sini inspiration for things to do and buy. Ya, ada lagi finding product and to purchase. Nah, di sini nomor berapa tuh? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, alasan ke-8 orang buka media sosial untuk beli produk, beli jasa, beli barang. Nomor 8. Jadi kalau lihat di sini gitu ya teman-teman. Nah, kita yang kita lakukan adalah buat konten variatif gitu ya. Hari ini konten inspirasi gitu ya. Misalkan saya jual apa nih? Tadi ada yang ini ya, fashion anak gitu ya. Misalkan hari ini tentang tips agar anak mau belajar tanpa disuruh, misalkan gitu. Padahal kan fashion anak nggak apa-apa. Jadi buat konten itu jangan selalu tentang produknya. Buat konten postingan itu yang berhubungan dengan marketnya. Fashion anak berarti kan anaknya nih. Ya udah, semua konten yang berhubungan dengan anak itu buat kontennya, gitu ya. Misalkan eh apa tentang anak ya, cara agar anak tidak kecanduan gadget misalkan, gitu. Itu namanya sharing edukasi tips, gitu ya. Atau entertain gitu ya. eh Apa namanya? Kejadian pagi hari pasti anak-anak seperti ini gitu ya. Dulu bikin kontennya tuh ya kan, susah bangunnya sampai teriak-teriak gitu ya dan sebagainya. Kemudian susah mandinya, susah gitu ya dan sebagainya, drama pagi-pagi. Nah, itu namanya adalah spare time, filling up spare time. Bikin konten yang relate dengan market. Sekarang saya tanya deh ke teman-teman ya, yang hadir di sini. Ya, konten apa yang sering teman-teman itu save, teman-teman bagikan, teman-teman like, teman-teman komen, itu postingan apa? Coba, coba. Yang suka disimpan, yang suka teman-teman itu bagikan, ya di like atau teman komen, itu postingan apa? Coba diketik. Memes. Oke, nah, oke, kelihatan nih, memes ya. Oke, apalagi? Ayo, life hack. Wih, life hack, keren.
Yang dilihat, iya, seperti apa, Mas Rio? Mbak Haya, oke. Tutorial, hijab, oke. Tentang travel itu seperti apa maksudnya? Kayak tempat-tempat wisata, oke. Konten lucu, motivasi tetangga. Jedak-jeduk, oke. Keren. Nggak apa, coba. Yuk, teman-teman. Konten apa yang teman-teman suka bagikan, suka simpan itu konten apa? Coba. Oke, bentar ya. Konten apa lagi? Selain jedak-jeduk. Buset, jedak-jeduk disimpan loh ya. Buat apaan tuh? Oke, sebentar ya. Yuk, yang lain coba yang suka teman-teman simpan, bagikan, atau itu apa? Apa? Oke, bentar ya. Oke, growth mindset, keren. Berita politik, oke. Edukasi bisnis, nah, oke. Sekarang kan kita sudah jelas. Konten yang kita simpan aja, yang kita bagikan, yang kita sukai atau kita simpan gitu ya, itu bukan konten jualan. Nggak ada satu orang pun di sini yang apa konten yang disukai, dibagikan, yang disimpan itu konten jualan tuh nggak ada dari semuanya nih. Konten lucu, tutorial, yang relate dengan hidup sehari-hari, memes, politik, growth mindset, dan sebagainya. Oke, jadi artinya apa namanya kita aja seperti itu gitu konten yang kita bagikan, yang kita simpan. Berarti yang kita harus buat juga adalah konten seperti itu, ya. Konten seperti itu yang kita harus sering-sering bagikan atau sering kita posting konten yang seperti itu. Jelas gak teman-teman? Jadi kalau seringnya ada konten jualan ya jelas aja sepi. Karena orang tujuannya in touch, filling up spare time, seeing what's talking about gitu ya. Inspiration gitu teman-teman. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini. Oke, yang di ini boleh di mute ya, teman-teman. Boleh di yang baru masuk boleh di mute ya. Sekarang adalah kita lihat lanjut lagi ya. Nah, gitu ya. Kenapa harus pakai sosial media organik atau Instagram organik gitu, teman-teman? Ya, kenapa gratisan? Satu, persaingan bisnis ya. Jadi bisnis yang kita jual, produk yang kita jual itu banyak yang sama jual produk itu tuh sama itu banyak. Ya, saya jual fashion banyak, saya jual parfum banyak, saya jual makanan itu banyak juga gitu. Nggak ada produk yang satu-satunya nggak ada. Ya, jadi saingan kita tuh setiap hari itu ada yang baru. Sehingga kita dituntut untuk apa? Harus juga ikut gitu. Ikut aktif. Karena persaingan ya meningkat, persaingan kita udah berat gitu, teman-teman. Ya, ditambah kita nggak aktif, ditambah kita nggak interaktif gitu ya, udah makin ketinggalan. Ya, ditambah juga apa? Belum ada kepercayaan. Kita belum belum punya branding, ibaratnya belum dikenal. Maka ya harus aktif biar orang tuh percaya. Karena media sosial itu sebagai media consideration di era sekarang itu. Apa tuh maksudnya? Jadi gini maksudnya. Ketika eh, kita mau beli produk biasanya kita akan apa? Stalking gitu ya. Kita akan nyari tahu, dikepoin ya. Kita akan suka stalking, kepo-kepoin akun media sosialnya, bener nggak? Misalkan kita mau beli produk apa nih, celana, pasti kita akan cari IG-nya, TikTok-nya, di Google dicari. Ketika Instagramnya nggak aktif, ketika postingannya nggak bagus, nggak profesional, maka orang pun akan kecewa dan akhirnya nggak percaya, gitu teman-teman. Jadi percuma nih kalau ngiklan aja sering, tapi media sosialnya nggak keurus, media sosialnya nggak aktif,
media sosial yang nggak bagus gitu ya, itu jangan berharap orang mau beli. Orang nggak akan percaya gitu kalau cuma ngandelin iklan. Jadi media sosial ini adalah media consideration, media pertimbangan gitu, media untuk orang tuh meyakinkan. Jelas gak teman-teman ya? Jadi supaya bisa ngebangun kepercayaan calon pembeli gitu ya, media sosialnya harus aktif. Media sosialnya harus menarik, harus profesional, harus aktif gitu. Ya, coba bayangin kita ada iklan nih, iklan iklan travel. Ya, mau jalan-jalan dengan tiket murah gitu ya. Coba tiket bersama kami. Pasti orang itu akan kepoin akunnya. Ya, selain kepoin akunnya juga dia akan klik linknya masuk landing page dibaca-baca. Jadi nggak ada orang sekarang itu lihat iklan langsung percaya, langsung beli gitu ya saat itu juga nggak bisa. Karena iklan yang sama dengan yang kita jual itu banyak gitu. Dia lagi nyari tiket travel itu pasti iklan travelnya akan banyak yang muncul. Penawaran di ini akan muncul banyak gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita kalau tidak aktif karena untuk kebangun kepercayaan. Ya, oke lanjut. Nah, apa manfaatnya? Kita akan lebih dekat dengan pasar gitu ya. Dengan media sosial aktif itu, kita akan lebih dekat. Mereka akan like, komen. Kalau kita live juga mereka hadir. Itu kan lebih dekat ngebangun. Dia akan lebih cepat percaya ketika kita itu interaktif dibanding kalau kita postingan 3 bulan yang lalu gitu nggak aktif. Ya gimana? Orang pengen pengen interaksi. Ya eranya udah nggak kayak dulu gitu ya, satu arah nggak bisa. Era sekarang tuh pengennya nanya langsung, di komen langsung, nge-DM dibales gitu ya, komen dibales juga, live mungkin ngobrol dan sebagainya. Itu lebih 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 hubungannya benar-benar langsung. Di era sekarang seperti itu ya. Ujungnya apalagi prospek bisa lebih banyak gitu ya. Nah ini saya coba gitu ya, di beberapa produk dengan aktif live juga aktif gitu ya, itu prospeknya lebih banyak. Properti dapat leads-nya banyak ya, prospek ya atau leads ya. Leads itu adalah calon pembeli. Kita sering live, kita sering posting, kita sering apa namanya story dan sebagainya, itu leads-nya lebih banyak. Ya kemarin ada skincare ya, saya coba memberikan masukan gitu ya, skincare, akhirnya live, akhirnya rame tuh sekarang, prospeknya banyak. Memang misalkan ya nggak langsung beli, tapi kan dari situ mereka mulai nanya-nanya dan sebagainya gitu. Jadi punya prinsip gini, orang yang nggak beli sekarang itu bisa jadi pelanggan. Kita nggak bisa di era sekarang tuh orang lihat langsung beli langsung ngeborong tuh nggak bisa ya. Jadi harus ya sabar gitu teman-teman. Mereka tuh perlu proses. Tadi nggak ada yang namanya langsung. Mereka perlu membandingkan. Mereka ada proses pertimbangan. Mereka ada proses memikirkan dan sebagainya. Biarkan. Nah kita harus aktif. Di mana mereka menanya, kita jawab gitu ya. Mereka nyari tahu, kita aktif, kita ada, kita eksis. Jadi mereka teryakinkan gitu. Oke, awareness kita jadi brand awareness. Jadi semakin kita banyak posting aktif itu akan meningkatkan brand awareness. Banyak orang yang tahu, banyak yang lihat, banyak yang bertemu. Sekarang pengen banyak pembeli tapi kita nggak aktif. Tapi kita eh, jarang posting, malas posting-posting gitu ya. Ya udah, ya ada apa? Ngimpi, nggak bisa ya. Jadi yang aktif aja belum tentu, apalagi nggak aktif gitu ya. Jadi brand awareness ini untuk apa? Untuk bisa meningkatkan orang tuh biar banyak yang tahu, banyak yang lihat gitu ya. Intinya gini, kalau kita analoginya di offline ya, supaya orang datang ke toko kita kan berarti harus banyak yang tahu di kita tuh ada toko di sini. Bener nggak? Gimana mau datang tahu aja di situ ada toko, tahu aja nggak gitu ya. Jadi supaya orang tahu ada toko di situ gitu ya, mereka harus tahu, bisa melihat, bisa tahu dan sebagainya. Gimana caranya mempublikasikannya biar banyak yang tahu gitu ya, bahwa akun kita itu ada loh gitu loh. Ya itu posting ya. Kalau mau cepat ya iklan ya, tapi kita nggak bahas iklan. Ya kita bahas ada organik. Organik itu adalah free, natural. Gimana caranya? Bisa nggak sih? Bisa dapat membeli? Bisa, sangat bisa gitu ya. Bukan bukan katanya, tapi saya membuktikan gitu teman-teman ya. Membuktikan gitu sampai tembus 1,8 juta penonton
meledak penjualan itu dengan cara gratis, tidak pakai iklan. Oke, seperti itu. Bisa meningkatkan pendapatan dan akhirnya apa? Bisnis kita bisa bertahan jangka panjang dan aset kita terbangun, aset digital kita. Ya, jadi media sosial gitu ya, itu adalah tempat terbaik untuk awareness, untuk meningkatkan kesadaran orang tuh biar ngeh, biar tahu, biar kenal kita. Itu lebih bagus gitu ya. Yang kedua untuk dapat database, ketiga untuk bisa ngebangun hubungan dengan customer-customer kita gitu ya. Berikutnya untuk penjualan baru nih, untuk penjualan. Jadi tujuan media sosial gitu ya, yang tertinggi adalah untuk awareness. Nah, ini prosesnya. Jadi orang itu tidak ketika lihat konten langsung pengen beli, langsung transfer itu nggak ada gitu ya. Jadi proses mereka adalah I've seen your brand. Mereka lihat konten kita, oke. Berarti berawal apa? Dari konten. Oke. Kita harus bisa membuat konten yang menarik, yang relevan dengan market kita. Ya kalau kita bahas tentang konten akan panjang ya. Kita nggak bahas konten. Gimana gimana cara bikin konten dan sebagainya itu masuk ke materi konten sebetulnya. Ya. Jadi gimana cara bikin konten yang hook ya, bikin orang berhenti, lagi scrolling nih, berhenti ya, stopping pointnya gimana nih biar orang tuh lagi scrolling terus berhenti. Nah itu pelajari konten marketing namanya. Ketika mereka lihat konten kita, menikmati konten kita, berhenti, ya kan, mereka akan apa? I've engaged with your brand. Mereka like, mereka komen atau simpen atau bagikan. Ya, ketika relate dengan mereka, mereka suka, pasti mereka akan ngasih feedback. Entah like, entah komen, entah bagikan, entah simpan gitu ya. Atau entah mereka apa follow. Itu namanya engagement. Ya, engagement. Setelah mereka engagement dengan kita gitu ya, maka ketika kita buka program atau kita ada promosi, kita ada penawaran gitu ya. Nah, di sini mereka I provide my contact information. Mereka ngechat kita, mereka ngehubungi DM kita gitu ya. Akhirnya kita dapat kontak mereka. Nah, lanjutnya apa? I've purchased your product. Mereka baru jadi pembeli. Ini prosesnya organik tuh seperti ini gitu. Jadi mereka akan kenal, suka, yakin, baru bisa beli. Nggak ada yang berkali lihat langsung beli. Loncat tuh nggak ada. Mereka akan proses apa namanya? Ada namanya istilah customer journey gitu ya. Ada sebuah proses perjalanan mereka itu sampai mereka bisa menjadi loyal ya karena lihat aktif dengan kita, media sosial yang juga apa hidup dan sebagainya. Maka mereka akan menjadi customer loyal kita. Itu sebenarnya teman-teman. Oke. Jadi intinya pertama ya bikin konten yang bisa orang tuh berhenti dan tertarik gitu ya. Kemudian setelah mereka interaksi gitu ya, kita harus aktif. Terus juga kita ada promosi, bikin program-program gitu ya dan sebagainya supaya mereka bisa memberikan kontaknya, datanya ke kita. Ya baru kita tawarkan produk, mereka beli, setelah beli tetap interaksi gitu ya. Nah, akhirnya jadi customer loyal. Contohnya nih ketika kita posting-posting, postingannya dibagikan, di-share ya, entah ke grup, entah ke Japri mereka, database kita gitu ya. Itu dikirim atau kita bikin namanya di Instagram ada namanya broadcast channel. Kita juga broadcast channel apa kirim ke channel kita di Instagram. Ya sehingga kita ada hubungan dengan mereka, dengan customer atau dengan prospek. Ya, yang nggak beli jadi beli, yang sudah beli jadi pelanggan. Itu namanya customer journey gitu ya. Nah, apa saja yang harus kita siapkan ya untuk bisa membuat media sosial khusus Instagram bisa hidup, bisa menghasilkan penjualan sampai pelanggan. Satu ya, punya brand identity ya. Jadi brand identity apa? Ciri khas. Ya, saya tanya ke teman-teman, sudah punya ciri khas brand teman-teman belum? Kayak warna, kemudian jenis huruf, kemudian bahasa, itu sudah punya belum teman-teman? Coba saya tanya. Sudah punya belum? Warna. Jadi jangan warna-warni postingan tuh apa namanya? Post semau gue gitu ya. Nggak bisa. Ya, coba lihat Gojek. Semuanya warna hijau. Dominannya hijau. Ya, di mana-mana warnanya hijau. Postingan pelangi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi harus punya ciri khas.
Ya Telkomsel ya kapanpun pasti warna merah. Oke, jelas ya teman-teman ya. Indosat sampai kapanpun warna kuning. Nah, itu namanya brand identity, teman-teman. Jelas ya. Jadi harus punya ditentukan dari sekarang. Karena supaya apa? Jadi ciri khas nantinya. Strategi pemasaran, kita harus mensegmentasikan, targeting, positioning. Nah, ini penting ya. Ini basic sebetulnya, tapi kita bahas ya. Jadi kita akan membuat segmentasi pasar, targeting juga, target audiens kita. Jangan bikin konten yang bagus menurut kita. Ya, buat konten itu harus yang bagus, relate menurut pasar dengan market kita. Kalau saya fashion anak, maka saya harus bikin konten yang berhubungan dengan anak, yang kemungkinan disukai orang tua, gitu ya. Dari warnanya, dari bahasanya, dari musiknya, dari followersnya. Jangan naik, jangan target followers tuh angkanya aja, jangan. Mending 5.000 tapi tersegmentasikan daripada 10.000 yang gak jelas. Ya, 5.000 tapi isinya orang tua yang punya anak, mama, gitu ya. Kalau fashion anak ya, saya jual fashion anak. Saya isinya harus dibanyakin orang tua, emak-emak yang punya anak, ya. Jangan malah beli followers malah lebih parah, ya. Cuman angka doang gitu ya. Kan percuma buat apa followers banyak tapi nggak menghasilkan. Followersnya banyak tapi nggak pernah pembeli ya jelas gitu ya kan kita beli followers ya acak-acakan kan. Isinya gado-gado nggak jelas gitu ya. Jadi kita kuantiti penting tapi quality juga lebih penting. Saya bilang tadi mendingan 5.000 followers tapi target ya daripada 10.000 yang gak jelas. Oke, positioning apa pembeda kita? Itu kalau dibahas itu di basic ya digital marketing. Jadi kita nggak bahas tapi itu penting karena itu menentukan dari gaya kita nanti dalam apa postingan-postingan kita itu kalau tidak sesuai dengan market itu ya jelas. Jadi gini misalkan contoh ya, saya jual apa eh, fashion anak gitu ya baju anak, tapi saya bahasanya misalkan lu gue. Buat lo yang sudah punya anak dan lo ingin cari-cari baju buat anak lo gitu ya. Ini gue ada baju-baju anak yang menurut gue itu keren-kerenan. Itu yang pertama. Yang kedua coba ya buat para bunda yang eh, apa namanya mencari baju anak. Nah, bunda bisa dapetin pakaian lebih lengkap di toko kami. Kami menyediakan untuk pakaian anak dari usia sekian, sekian, sekian. Coba rasakan teman-teman. Dari yang pertama sama yang kedua enak mana kira-kira yang diterima sama pasar? Yang pertama atau yang kedua kira-kira? Kira-kira. Yuk, ketika saya jual fashion anak misalkan. Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Bahasa yang kira-kira masuk ke mereka, ke marketnya. Yang kedua, oke, yang lain dari 45 mana nih? Kedua, kedua, oke. Nah, jadi itu disebut dengan segmenting targeting. Kita sudah tahu nih target kita siapa, marketnya siapa. Nah udah gitu ya. Masalah mereka apa, keinginan mereka gimana, bahasa yang digunakan apa, kerjaan mereka apa gitu. Kita postingan di situ. Postingan fokus aja ya di customer need atau customer problem. Orang tua kan suka capek ya gitu ngurusin anak-anak, udah mandinya, makannya dan sebagainya. Nah, kita bikin nanti postingan ya. Misalkan 3 kegiatan yang bisa melepaskan lelah ya setelah ngurus anak-anak misalkan. Ya, contoh ya, misalkan jogging, nonton dan sebagainya lah contoh. Itu namanya customer problem. Jadi bikin konten jangan apa ya istilahnya ya asal dan kita menurut kita bagus gitu ya. Bukan. Ya bikin konten itu harus sesuai dengan customer need atau customer problem. Fokus di situ. Kalau kita bedah tuh kan problem mereka, wah, bikin bikin kalau teman bikin pohon itu ya, kayak main map gitu, problem customer, wah itu bikin aja tuh, ya udah bikin konten di situ, jelas gak teman-teman? Customer itu keinginan marketnya apa nih? Bikin cabang-cabang, ya udah bikin konten di situ, gitu ya, pengen anaknya apa pinter, pengen anaknya sehat, pengen anaknya
nggak gampang marah, pengen anaknya apa gampang makan, anaknya gampang disuruh tidur, suruh belajar. Nah itu customer need. Coba bayang, dibikin cabang-cabang seperti itu, nah bikin konten itu, tambah warnanya, tambah musiknya, tambah bahasanya, itu namanya customer need dan problem. Ya punya jangka pendek dan jangka panjangnya nih. Ya seminggu ini harus apa targetnya, bulan ini harus apa, tahun ini harus apa, goalsnya dari media sosial kita, Instagram kita itu apa. Jadi nggak bisa namanya target itu semuanya nggak bisa. Ya jadi maksudnya kalau kita mau target followers, target penjualan penjualan gitu, targetnya interaksi interaksi gitu. Karena kan nanti di breakdown lagi. Saya mau naikin followers jadi 10.000 bulan ini, oke, turunin gimana caranya? Ya ada namanya KPI-nya gitu ya, turun lagi jadi daily activity-nya apa gitu teman-teman, atau orang nyebutnya OKR gitu ya, Objective Key Result gitu ya. Jadi punya target apa objektifnya, key result-nya apa gitu. Oke, sama kuasai skill konten udah pasti ya, ini sangat sangat skill basic ya, harus bisa bikin konten khususnya video ya, khususnya video itu harus bisa membuat konten video. Ya, karena dari sekarang adalah eranya short vertical video, maka kita harus bisa membuat video yang bentuk potret karena masuk ke Reels, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube Short, masuk ke Facebook Reel dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke strategi untuk media sosial Instagramnya ya. Oke, tolong catat baik-baik ya. Ada 6 strategi ya agar media sosial Instagram kita bisa menghasilkan followers yang terus bertambah, bisa mendapatkan prospek atau leads dengan mudah, bisa dapat pembeli ya dan sampai pelanggan. Oke, yang pertama adalah perbaiki profilnya kita dulu. Ibaratnya tampilan toko, ya orang jangankan mau beli kalau lihat toko berantakan, orang datang aja nggak mau. Lampunya redup ya kan, kursinya berantakan, catnya juga belum nggak jelas dan sebagainya. Coba orang mau datang nggak? Jadi sebelum orang tuh scrolling scrolling ke bawah, di atasnya udah rapi belum nih? Sudah meyakinkan belum? Sudah terlihat profesional belum? Jadi jangan karena orang mau follow gitu loh, pas masuk balik lagi ya. Jadi mulai dari profil dulu, percantik dulu gitu, dandanin dulu nih profilnya kita gitu ya, karena ini ibarat kartu nama gitu ibaratnya ya, orang akan lihat di sini jadi orang nggak akan scroll kalau di atasnya itu nggak meyakinkan, dan orang akan scroll ke bawah lanjut lihat-lihat dan follow dan sebagainya itu kalau di atasnya meyakinkan. Mulai dari apa? Satu, dari foto. Coba ke fotonya, kalau produk atau perusahaan itu adalah logo ya, logo. Kecuali personal ya, saya mau bangun personal brand, oke berarti orang. Tapi kalau kita produk, kita jasa, kita perusahaan, ya ini adalah logo. Kita pasang profilnya adalah logo. Yang kedua adalah nama akun. Nama akun itu ditambahkan dengan apa? Dengan kata kunci, ya. Jadi kalau kita sudah meriset kata kunci yang paling banyak orang cari, nah itu tambahkan ke nama akun di Instagram kita. Sekarang saya boleh minta simulasi ya. Coba teman-teman yang bisa buka handphone, buka Instagram, sekarang buka Instagramnya, lalu ketik di pencarian ya, belajar digital marketing. Coba diketik belajar digital marketing ya. Coba buka Instagram lalu cari belajar digital marketing. Oke, jangan di enter ya, tapi cukup diketik aja. Saya mau tanya deh, ya, SBDM itu muncul nomor berapa? Urutan ke berapa? Coba. Coba SBM itu muncul ke berapa? Ketika teman-teman nyari belajar digital marketing, gitu misalkan. Coba SBM muncul ke berapa? Pak Dedi pertama, Mbak Haya Alaida ke pertama, Mas Septian pertama. Oke. Nah, coba yang pertama-pertama nih. Yang pertama ya. Mas Rio kelima. Oke. Yang pertama ini saya mau tanya dulu ya. Ini real ya. Teman-teman sudah apa namanya? Sudah follow atau belum? Coba.
Sudah follow atau belum nih? Nggak apa jujur. Yang belum belum sudah. Coba yang belum ketik belum. Nah, Mas Dedi ini belum, Mas Alfi belum gitu ya. Oke, jadi ya ini kalau yang sudah mungkin oke lah, yang sudah follow bisa muncul nomor pertama. Nah, ini kan Mas Dedi contohnya yang tadi ya. Pak Dedi atau Mas Dedi ini adalah muncul nomor satu tapi belum follow. Kok bisa nomor satu ketika orang nyari nih? Bayangin ya, ada orang yang ngetik belajar digital marketing di Instagram. Muncul SBDM nomor satu, padahal belum follow. Kok bisa? Karena nama akunnya ditambahkan kata kunci. Saya pakai yang belum follow tadi, tapi nomor 5 ya. Oke, nggak apa. Tapi kan 5 besar. Cara risetnya gimana? Nah, cara risetnya dia pakai beberapa tools ya, aplikasi ya. Contohnya salah satunya teman-teman boleh pakai namanya Google Trends ya. Coba nanti dicari ya. Namanya adalah Google Trends. Ya, silahkan coba Google Trends. Itu bisa apa namanya? Pak Fanadi. Wih, nomor satu ya. Keren. Jos pertama coach. Iya. Gitu ya. Jadi pakai Google Trends boleh teman-teman di reset tuh ya yang grafiknya selalu di atas gitu ya dan atau semakin meningkat dan sebagainya. Ini boleh diganti-ganti nama akun. Yang nggak boleh diganti adalah nama pengguna atau username. Username nggak boleh. Ini nama karena di seluruh dunia itu cuma satu, nggak bisa ada yang sama. Kalau ini bisa diganti-ganti, diedit lagi gitu ya, lihat sebagainya. Ya, tambahkan kata kunci di nama akun. Kemudian deskripsi ini apa? Deskripsi adalah pencapaian kita sama visi misi kita. Jadi misalkan kami menyediakan berbagai pakaian anak terlengkap dan terupdate gitu ya. Sudah terjual lebih dari 100.000 piece ke seluruh Indonesia. Nah, itu namanya pencapaian atau visi misi kita itu di sini tulis. Kita tuh jualan apa? Kita menyediakan apa di sini tuh tulis. Ya, jangan terlalu banyak juga gitu, nggak akan kelihatan juga sebetulnya. Sampai ada yang alamat, nomor telepon, link lokasi, waduh semuanya dimasukin. Buset dah. Ya, orang sekarang tuh pengennya simple gitu. Ada nomor telepon, orang tuh nggak akan apa ya sibuk nge-save nomornya tuh buka IG, buka lagi ke kontak buat nyimpen nomornya tuh sekarang tuh nggak bisa seperti itu. Orang sekarang pengennya simple gitu, maka ada namanya BioLink. Nah, BioLink ini perlu dipakai untuk apa? Menampung link link yang banyak tadi. Kita punya Tokopedia, kita punya TikTok, kita punya website, kita punya landing page, kita punya WA admin, kita punya Google Maps dan sebagainya. Itu semuanya dikumpulkan dalam penampung link. Itu namanya BioLink. Ya, banyak lah BioLink ya, teman-teman sudah tahu mungkin semuanya ya. Ada Linktree, ada sekarang lagi lambe juga Link ID, ya, ada lagi banyak lah ya. Seperti itu perlu dipakai supaya supaya menampung. Jadi orang mau save ngechat ke WA nggak perlu simpen nomor kan. Kalau di penampung link itu bisa nanti banyak link di dalamnya. Jelas ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Saya ambil contoh deh, teman-teman ya. Saya ambil contoh nih. Langsung aja buka Instagramnya. Nah, di sini kita ketik, saya coba tadi belajar digital marketing ya. Nah, belajar marketing kan nomor satu ya. Kita buka. Nah, seperti ini kan ya. Nah, oke, di sini ada link ID, misalkan ya. Nah, diklik, dibuka. Nah, di dalamnya kan ada banyak nanti. Ada WA, ada TikTok, Facebook, dan sebagainya. Ada program-program apa di sini. Ada produk yang lain juga, dan seterusnya. Jadi enak. Nggak apa ya. Nggak repot gitu ya. Orang mau nge-save apa mau ngechat ke WA tinggal klik ke WhatsApp nantinya. Oh, masuk ke WhatsApp, halo admin dan sebagainya gitu. Jelas ya? Seperti itu teman-teman. Itu namanya link bio link seperti ini di sini. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke slide lagi dikit lagi ya. Oke, bagus ya. Berikutnya tertarget followers. Nah, jadi cara gimana nambahin followers. Nah, oke. Kang, apakah beli followers? Jangan, usahakan ya. Sebisa mungkin jangan beli followers gitu ya. Mendingan daripada beli followers, mendingan nanti ada namanya boost post ya. Oke, gimana cara dapetin followers? Teman-teman, saya perhatikan. Jadi cara untuk mendapatkan follower tertarget,
Beda ya followers biasa sama follower tertarget. Jadi bukan hanya sekedar follow, tapi tertarget itu artinya bisa bisa menjadi potensi jadi pembeli. Itu namanya follower tertarget. Caranya gimana follower tertarget atau caranya gimana dapetin followers biar naik followersnya? Jadi pertama adalah ketika teman-teman itu buka Instagram, kemudian ada iklan ya. Nah, di iklan ini iklannya harus yang sama dengan produk yang kita jual. Misalkan saya jual apa e-book, ada e-book juga nih misalkan. Nah, di situ ada komen di iklannya gitu ya. Nanya misalkan anggaplah ini bahasa Indonesia lah ya. Ada yang komen, "Kak, berapa harganya? Kak, bisa dikirim nggak? Kak, bisa COD nggak?" Dan seterusnya. Nah, orang-orang yang komen itu kita follow. Saya jual fashion anak, pakaian anak, terus kemudian ada iklan pakaian anak juga. Ada yang nanya, "Kak, bisa ada apa ukuran untuk bayi 5 bulan nggak?" Gitu misalkan itu. Kebayang nggak? Saya jual pakaian anak, sama nih iklan juga pakaian anak. Ada yang nanya, "Pak, bisa umur 1 tahun ada nggak?" Gitu. Berarti kan sama nih marketnya. Nah, ini adalah orang tertarget. Kita follow mereka itu. Gitu, teman-teman. Ya, ada lagi yang nanya, ada lagi misalkan, "Kak, bisa dikirim ke Bali nggak?" Gitu. "Kak, ada yang gambarnya labubu nggak?" Dan sebagainya misalkan gitu ya. Kita yang nanya-nanya begitu, yang apa menunjukkan bahwa dia minat, berarti dia adalah orang tertarget. Kita follow. Jangan gini, "Kak, ada yang model ini nggak?" Gitu ya. Terus kita komen, apa namanya? Tadi DM dia, kita kirim pesan ke dia, "Kak, nyari baju ini ya, saya ada loh." Gitu ya. Ah, udah. Itu namanya mencuri ya, itu namanya cara kotor. Yang lebih parah gimana? Komen di sini. Ya, pernah nggak lihat brand gitu ya? Tiap ada iklan apa dia komen ya, peninggi badan lah, ya kan ada yang komen mata rabun lah, katarak dan sebagainya gitu ya. Itu menghancurkan gitu ya. Menghancurkan reputasi brand kita. Ya, jangan begitu, kurang. Itu namanya malah apa ya? Apa namanya? Merusak citra kita malah. Oh, caranya gitu ya, jelek gitu kan. Langsung orang tuh malah lihat brandnya. Apalagi kita reseller, udah hancur tuh nama nama brandnya gara-gara kita nanti. Gitu ya. Jadi caranya bukan seperti itu. Kita follow dulu. Caranya kita follow. Dia kan otomatis akan lihat kita. Siapa nih SBDM mengikuti saya? Nah, dia akan lihat SBDM. Ya, ketika SBDM mengikuti dia, terus dia lihat buka SBDM, bukalah IG SBDM dia misalkan masuk. SBDM mengikuti Anda gitu kan. Nah, dia masuk nih. Siapa sih SBDM? Wah, bagus ya. Terus ada sharing-sharing, ada apa dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia akan follow sendirinya gitu. Jadi jangan takut orang nggak follow back gitu. Kalau kita udah posting yang value apa bermanfaat, edukatif, inspiratif, yang tadi entertain, itu pasti dia akan follow kok. Sudah punya brand identity-nya bagus ya, belajar konten marketingnya juga ya dan sebagainya lah. Sudah ini pasti dia akan follow back udah pasti gitu teman. Jelas ya? Oke. Berikutnya adalah setelah eh, target followers adalah postingan. Nah, gimana sih postingan itu? Gitu. Yang pertama adalah coba teman-teman itu rutin membuat konten video nih, ya. Berapa lama Mas nunggunya biar banyak following ya? Itu kan kita kan nanti follownya akan banyak, followernya kan masih kecil. Nggak apa, nanti akan berimbang tuh. Mereka akan sendirinya kepoin kita, maka dia akan follow kalau dia suka gitu ya. Kalau yang nggak follow berarti dia bukan market kita gitu aja. Yang mereka Kalau mereka follow berarti market kita, mereka nggak follow berarti bukan market kita gitu. Kalau berapa lama seterusnya selamanya kita lakuin itu setiap hari buka ya ada iklan, ada postingan, atau kita langsung aja buka akun kompetitor, terus dia lagi jualan postingannya, terus ada yang komen, ya udah itu market kita juga gitu teman-teman. Saya jual skincare, saya kepoin akun Wardah, akun Scarlett, akun MS Glow, ketika ada postingan tentang promosi, terus ada yang komen, nanya harga, nanya lokasi dan sebagainya, itu kita follow tuh dia orang-orang itu. Ya, bisa dari iklan, bisa dari postingan kompetitor. Nanti kalau sudah mereka fallback, ya baru kita unfollow. Tapi nanti, ya unfollow-nya jangan
Ketika baru baru juga mereka mengikuti kita dibales apa fallback malah kita unfollow gitu. Nah itu jangan. Nggak sopan. Nanti ya sudah followernya udah naik naik naik. Nah boleh kita turunin tuh followingnya. Kita unfollow beberapa gitu ya. Supaya nanti followingnya kecil, followersnya besar. Kalau sekarang di awal-awal pasti followingnya tinggi, followernya kecil. Itu memang di awal-awal nggak apa. Kalau dia langsung WA gimana Kak nanya produk kita dari iklan? Langsung ke WA gimana Kak nanya produk kita dari iklan? Sama aja tuh kali ya. Tadi kalau misalkan iklan nggak apa namanya ke WA siapa nih? Kalau dia langsung ke WA kita ya usahakan kalau iklan tuh jangan dari ke WA ya, tapi ada sebuah platform untuk orang tuh melihat detailnya dulu landing page gitu ya, WhatsApp atau apa namanya website gitu ya dan sebagainya. Wah saya udah hancur brandnya. Semrush, nah itu ya tadi ada aplikasi. Kalau saya pakai spasi di nomor satu kalau aku yang udah follow. Ya, oke, sip. Nggak kena banned. Ya itu jangan langsung makanya. Ya jangan langsung kalau follow 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 unfollow 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 ya itu trik dulu ya FUF follow unfollow itu trik dulu. Itu bisa bisa kena ban. Jadi postingan kita perhatikan ya setiap hari kalau bisa itu adalah video. Dan jangan lupa setiap video itu harus pakai cover. Supaya apa? Supaya rapi. Supaya orang tuh lihatnya profesional. Oh, ini niat gitu loh. Iklan apa postingannya. Pakai cover. Supaya apa juga? Supaya orang tuh mau klik gitu ya. Ada namanya tuh daya tariknya. Kalau nggak ada cover, orang tuh nggak tahu ini video tentang apa sih ini. Tapi kalau ini 4 kesalahan Facebook Ads yang sering dilakukan. 3 rooms hook copywriting yang bikin penasaran. Ya, please jangan download konten dari Pinterest. Sekarang AI bisa dari social media manager dan sebagainya. Ini rahasia yang bisa kamu bikin jualan online jadi laris. Nah, dengan cover-cover seperti ini tuh orang akan tertarik untuk buka, pengen nonton, pengen lihat. Itu namanya cover. Ya, belajar bikin cover ya dari Canva, video dari CapCut, covernya dari Canva. Jangan lupa gunakan musik yang sedang tren. Ya, gimana caranya tahu musik itu tren atau enggak? Itu kita bisa buka dari Reels-nya langsung. Ya, kita buka Reels. Ya, kalau kita buka Reels di Instagram itu kita lihat ada video atau suara yang ada tanda panahnya ke atas. Ya, seperti apa? Seperti ini. Nah, ini. Ini tanda panah ke atas. Artinya sedang tren. Ini kita simpen gitu ya. Kita simpan suaranya terus kita save. Kok di save? Ya, kan nanti pas kita mau posting gunakan audio yang tersimpan. Ini kan sudah sedang tren dong ya. Ini kan suaranya atau musiknya backsoundnya sedang tren, naik daun nih, naik ke atas ini. Kita simpen ketika kita posting, pakai backsoundnya nanti adalah sound yang sedang tren, yang sudah kita simpan. Lah ya. Nah ini tanda panah ke atas. Ini nggak ada ya. Nah tanda panah ini adalah orang apa audio yang sedang tren, audio yang sedang sedang naik. Kita gunakan sound yang lagi naikin. Itu untuk cara mencari sound yang sedang tren. Gitu ya. Caption gimana? Caption tuh jangan panjang-panjang, pendek aja. Kalau apalagi video, udah jelaskan di video, dijelasin di caption udah. Kecuali ngejar eh, penayangan, pengen pengen cepet naik ya, bikin videonya pendek di bawah 10 detik atau 6 detik gitu ya. Terus captionnya panjang. Nah, itu jadi cepet. Jadi orang tuh akan baca caption, berarti videonya kan nge-replay terus, bener nggak? Selama orang itu belum selesai baca captionnya, videonya tuh terus aja nge-replay. Nah, itu jadi lebih cepet. Ya. Jadi captionnya itu jangan panjang-panjang kalau bisa kalau sudah dijelaskan di video. Hashtag gimana? Hashtag jangan terlalu banyak juga. Yang penting apa? Relevan. Ya, postingannya tentang fashion anak ya udah dalam hashtagnya fashion anak, apa kemudian baju anak dan sebagainya. Ya. Nah, kalau mau lihat gimana? Cara kalau mau lihat teman-teman bisa pakai aplikasi namanya Meta Hashtag gitu ya. Atau teman bisa buka namanya Meta Hashtag untuk apa? Untuk meriset hashtag yang sedang tren misalkan gitu ya fashion anak gitu ya udah kita lihat di sini fashion anak tuh berapa banyak sih yang pakai itu bisa dilihat nantinya seperti apa ya nanti ada berapa postingan yang pakai ini dan seterusnya itu ada pakai meta hashtag
Ya. Oke, berikutnya adalah video ya. Jadi saran saya adalah video. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus sering-sering juga posting story ya. Story itu harus banyak, jangan satu. Setiap kita ngelakuin apa, posting story. Jangan lupa pakai fitur-fiturnya. Ada polling, ada question, ada link, ada apa tuh, mention dan sebagainya lah. Itu pakai fitur-fitur di story. Ya, kalau bisa live, live ya. Kalau bisa ya, kalau bisa live itu live. Gitu. Kang, gimana nggak ada yang nonton? Nggak apa-apa. Yang penting live dulu aja. Ngelatih keberanian kita. Oke. Nah, berikutnya adalah boost post ya. Tapi boost post ini sedikit nyerempet ke iklan sih sebetulnya. Tapi ini murah, 15.000 gitu ya. Kalau misalkan Pak mau lebih lebih cepat juga ya. Ada namanya istilah boost post. Tapi ini nyambung dengan organik sebetulnya kan. Postingan kita itu disebarluaskan gitu ya. Bisa kita setting lokasi, usia, target yang akan melihat postingan ini tuh siapa, orang mana, sukanya apa, lokasi, usianya itu bisa kita setting. Itu namanya boost post. Ya, kita boosting. Iklan ini kita boosting. Ya, kita apa sih namanya? Disebarluaskan lah gitu ya dengan bantuan si Instagram. Bagusnya gimana Kang postingan itu? Ya kalau baiknya satu hari satu kalau bisa. Instagram itu 1 kali 1 hari. Jamnya gimana? Ya jam orang lagi buka handphone. Ya pagi jam 6 sampai jam 7, siang itu jam 11 sampai jam 1, kalau malam jam 5 sampai jam 8. Nah, itu namanya prime time ya. Gitu ya, orang-orang buka, buka handphone tuh di situ. Nah, kita posting sebelum orang mereka buka handphone. Kita udah posting. Gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup adalah kunci sukses ya untuk Instagram kita bisa menghasilkan prospek lebih banyak, penjualan makin naik, omset profitnya makin besar ya. Satu adalah konten. 3C nih saya singkat dengan 3C kuncinya. Terakhir ya, sebagai penutup. Satu adalah konten, gimana konten kita harus berkualitas, harus relevan, harus relate dengan customer, harus yang disukai dengan market kita, itu coba cari. Ya, Kang bingung, stuck, cari ide di mana sebagainya. Itu pelajari konten marketing supaya sebetulnya nggak susah nyari konten itu. Jangan kan untuk 1 hari, untuk seminggu, sebulan, bahkan setahun, itu bisa kita nyari konten untuk bahan ide konten kita setahun ke depan tuh bisa. Ya dengan cepat ya nggak perlu bingung tuh bisa. Kedua apa? Kedua conversation itu interaksi like, comment, share itu harus dilakukan setiap hari conversation. Ya jangan apa namanya ya eh, jangan malu atau takut dan sebagainya itu jangan ya. Jadi harus sering interaksi maka akan mudah dapat transaksi gitu intinya. Ya banyak interaksi banyak transaksi. Nah udah coba catat ya jadikan status tuh. Banyak interaksi, banyak transaksi. Jarang interaksi, sulit dapat transaksi. Gitu. Ya. Oke. Tiga, konsisten. Ya. Jadi harus postingan tuh rutin. Kemudian bikin konten rutin. Konsisten tuh gini sebetulnya nggak. Kang, saya nggak bisa sehari satu. Ya udah seminggu 5 deh. Kang, berat juga seminggu 5, seminggu 3 paling. Udah seminggu 3, tapi benar-benar berkonsisten. Minggu ini 3, minggu depan 3, minggu depannya 3 lagi, 3, 3, 3, itu namanya konsisten. Gitu ya. Sekarang 3, minggu depannya 5, besoknya cuma 1, minggu depannya cuma nggak ada postingan, itu namanya nggak konsisten. Gitu ya. Yang harus adalah konsisten ini is the key. Konten memang is the king. Gitu ya. Konten siapa yang bagus, berkualitas dia yang menang. Tapi kalau nggak konsisten juga percuma. Si platform akan lihatnya dia ini akun nggak aktif. Ngapain gitu ya, bagus-bagus cuma tapi jarang-jarang ngapain nih. Gitu. Jarang orang silaturahmi lah kayak orang jarang ketemu ya ngapain juga gitu. Jarang nemuin saya gitu kan. Nah, kalau konsisten itu artinya dia rutin kita aktif di media sosial tersebut, dia akan senang dengan akun tersebut. Ditambah dia aktif, ditambah dia juga bikin kontennya bagus ya, banyak yang suka pasti dibantu naik. Naik nanti. Ada istilah FYP, ada istilah explore, ada istilah top feed, ada istilah recommendation ya, ada istilah suggest post. Itu adalah dari akunnya yang aktif, interaksi, kontennya bagus, hidup, rame, itu pasti dibantu gitu. Yang penting konsisten. Kang, kapan? Ya ini nggak bisa waktu, teman-teman ya. Nggak bisa namanya waktunya kapan. Jadi ini tergantung
apa namanya teman-teman nantinya, gitu ya. Jadi jangan berpikir, wah kayaknya masih lama, jangan. Jadi harus berpikir, oh mungkin besok, besoknya misalkan masih sepi, oh mungkin besok deh, ya. Nah ada satu apa namanya member kami sebagai penutup ya supaya teman-teman makin semangat ya. Ada member kami, emak-emak loh ini, ya emak-emak yang awalnya ikutan SBDM tuh bukan siapa-siapa, sekarang sudah follower 116.000 ya. Yang nonton postingannya coba lihat, coba saya tanya deh, ini warna kuning, ini surupnya gitu ya. Ini apa teman-teman tadi? Kan tadi ada syarat sebelum kita melakukan Instagram marketing organik. Ini kategorinya apa nih? Warna jenis huruf ini apa? Apa tuh sebutnya? Brand apa tadi? Teman-teman masih ingat? Namanya brand identity. Ya. Jadi harus konsisten warnanya, hurufnya gitu ya. Itu jadi orang udah ingat gitu loh dengan kita. Oke, gimana hasilnya setelah belajar di SBDM? Nah, kita lihat. Ya, setelah belajar di SBDM tembus sekarang ya 100.000, 300.000 yang nonton. Ya, yang like-nya 5.000, yang komennya 100, ya, sampai jutaan. Yang nontonnya jutaan, 600.000, ya. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah 8 juta penonton, 8 juta follow, 8 juta viewers, ya, 8 million, tembus 8 juta penonton, gitu teman. Nah ini 1 juta ya, 1 juta. 40 tahun ke atas mulailah kurangi enam putih ini apa aja. Nah ini kan dari covernya bikin orang pengen buka, ya teman-teman ya, jelas ya. Jadi ini 1 juta barusan, ya. Nah ini 3 juta nih. Alasan tidak boleh minum teh setelah makan, 3,6 million. Yang like-nya 84.000. Ini, nah ini 5 juta. Penyebab anak muda kena diabetes bukan dari nasi, tapi dari apa? Kebayang teman-teman ya? Nah ini yang kita ajarkan juga sama teman-teman. Ya yang saya sampaikan barusan, diterapkan secara konsisten, dari kontennya juga dan sebagainya, akhirnya membuahkan hasil. Sekarang udah menikmati hasil nih. Produknya apa beliau? Itu produknya adalah suplemen kesehatan. Itu. Jelas teman-teman. Ya. Dan lagi contoh, eh, belajar apa namanya. Nah, ini nih misalkan ya. Nah, ini cepet banget dalam nggak nyampe 2 bulan ya. Tadinya ribuan, 3 ribuan, sekarang udah 30.000 lebih. Yang saya bilang tadi ini yang sampai meledak ya di angka 10 juta nih. Yang ini 10 juta, 10,9 miliar. Ini member SBM juga. Diterapkan tuh dari sisi warnanya konsisten dan sebagainya yang kita ajarkan dipakai sampai tembus 10 juta penonton. Coba bayangin, followersnya naik, ya sekarang kliennya juga bertambah dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, semoga bermanfaat itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan dulu ke Bang Jovi ya. Terima kasih. Silakan Bang Jovi. Oke, terima kasih. Mantap banget Kang Erwin untuk materinya malam ini. Jadinya sangat luar biasa ya. Walaupun dengan IG gratisan atau dengan organik, ternyata memang kita bisa dibanjiri orderan ya. Asal Instagram kita ataupun media sosial kita sesuai dengan niche-nya, sesuai dengan juga packagingnya ya. Betul ya Kang ya? Nah, jadinya malam ini Betul, betul, betul. ada juga nih informasi yang mau diberikan, Kang Erwin, bagaimana apa aja sih yang harus dipersiapkan, bukan hanya organik aja tentunya ya kan, Hmm, betul Kang? oke. Oke, terima kasih Bang Jovi. Sebelum nanti ada sesi Q&A, pasti saya lihat ya. Baik banget pertanyaan nih di chat ya. Nanti saya coba cek satu-satu dan bagi yang mau menanya langsung juga boleh ya. Selama 15 menit nanti ke depan ya untuk bisa tanya jawab ya sebelum tutup. Oke, sebelum di sesi Q&A ya tanya jawab, bebas tanya apa saja ya terkait dengan materi.
Saya ada informasi penting untuk teman-teman ya berkaitan dengan tadi pembelajaran digital marketing. Ya, kita sangat tahu tadi sudah saya singgung gimana harus mempelajari konten, membuat video, kemudian membuat apalagi tadi riset marketnya gitu ya, riset kompetitornya dan sebagainya gitu ya. Itu kan harus dipelajari juga, itu berkaitan. Jadi gini teman-teman ya. Oke, media sosial organik, tapi kan saya nggak bisa bikin konten, itu jadi masalah juga, tuh teman-teman. Jelas nggak? Oke, harus posting-posting konsisten. Tapi kalau kita nggak tahu cara bikin video yang bikin orang tuh berhenti gimana, bikin caption gimana, hashtag dan cari musik, bikin videonya, kontennya, copywriting dan sebagainya juga kan percuma gitu, teman. Jelas nggak? Artinya kalau bisa juga pelajari secara lengkap. Nah, kebanyakan tuh orang hanya mempelajari yang istilahnya tuh alatnya, tapi kan secara fundamentalnya nggak kuat nih. Harus posting konsisten tiap hari posting. Tapi kok postingannya tuh asal. Iya nggak akan jadi-jadi juga gitu teman-teman, ngerti nggak? Ya, percuma juga konsisten posting tapi nggak dipelajari konten yang bagus gimana, konten yang relate itu seperti apa, di mana ngambilnya, gimana ngemasnya, kemudian sebagainya itu. Nah, berkaitan hal itu gitu ya. Nah, ini SBDM ingin memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Kita akan belajar digital marketing yang lengkap secara online ya. Itu teman bisa belajar yang dari basic sampai bisa ya sampai mahir teman-teman. Nah, jadi kita ada kelas namanya kelas online SBDM gitu ya. Nah, kelas ini sudah diikuti 5.000 orang lebih dari Indonesia dan Malaysia. Bisa dari berbagai kalangan, ada pelajar, mahasiswa, karyawan, profesional, pengusaha, UKM, emak-emak gitu ya. Kita berbagai macam ya. Nah, ini semuanya eh, bisa ikut gitu ya. Nah, ini brand-brand kita yang sudah pernah mengikuti ya dari perusahaan, kampus, komunitas, ya pemerintahan dan sebagainya. Itu pernah mengikuti. Dan kita juga bekerja sama dengan brand-brand ternama ya, ada Meta, ya ada kemudian Naga Oster dan sebagainya. Ya, ini brand-brand Shopee juga, TikTok juga ya, dan Microsoft juga dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ini saat ini sulit dapat pembeli, kalah saing dengan kompetitor, bisnis terancam bangkrut, modal sudah habis tapi belum ada hasil, ya pekerjaan lama selesainya nggak bisa-bisa, income juga nggak ada peningkatan. Nah, kita menawarkan bantuan ya, bimbingan supaya apa? Supaya teman-teman punya skill digital marketing yang kompleks atau full stack sebutnya ya, yang lengkap. Oke, jadi kita buka kelas online SBDN Batch 87 ya, belajarnya selama 1 bulan sebanyak 8 pertemuan. Ya, setiap hari Selasa dan Jumat jam setengah 8 malam seperti ini selama 8 kali pertemuan atau 1 bulan, seminggu 2 kali. Ya, bisa dipelajari siapapun, mau bisnis, mau karir, bisa ya kita ajarkan dari dasar sampai bisa. Apa aja sih yang kita pelajari nanti? Ya, ada fundamentalnya, gimana bikin strategi penjualan pemasaran supaya bisa dapat customer, dapat database, kemudian market dan product research ya. Kita akan riset produk kita supaya bisa terjual, banyak yang nyari itu seperti apa. Kompetitor kita tuh gimana cara memenangkan persaingan mereka. Kemudian membuat website ya, gimana membuat sales page yang menarik agar orang tuh yakin dengan produk kita, membuat konten video ya, yang tadi sudah kita buat juga profesional seperti apa dengan CapCut, membuat iklan yang dipasarkan lewat Meta dan TikTok gitu ya, bisa meningkatkan penjualan dan tepat sasaran. Kemudian iklan di search engine Google seperti apa supaya muncul di Google ya dengan struktur yang tepat dan tertarget. Kemudian di media sosial organiknya juga kita lebih bedah lagi. Customer relationship ya, hubungan gimana broadcast, follow up, teknik closing lewat WhatsApp atau email dan sebagainya supaya bisa menjalin ya dengan pelanggan. Dan terakhir Google Analytics supaya analisa mengukur apa yang harus diperbaiki, apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Kita pelajari semuanya ya, cocok bagi siapapun yang ingin mau belajar digital marketing, gaptek, pemula, sudah berumur udah ya nggak ngerti, awam, semua bisa ya, pemilik toko ya, tim marketing atau yang baru lulus ya mau switch karir ya, pindah kerja, atau yang siapapun mau sukses dengan digital marketing. Ya, kita berikan 100 video
ya, dan media pembelajaran, tapi belajar ini live, bukan hanya e-course atau di belajar sendiri, bukan, tapi live seperti ini. Dan kita siapkan juga alat bantunya, materi pembelajaran. Beberapa yang sudah pernah ikut ya. Contoh di sini ada modal 3 juta, omset 1,7 miliar. miliar. Iklannya modal 3 juta, omsetnya 1,7 miliar. Ya, packingan tiap hari, ya, diterima kerja di perusahaan ekspor. Bisa ekspor ke 24 negara. Ini jualan panah ya, nomor kita sampai ke 24 negara ya, jualan anak panah. Ya, di rumah aja dapat 45 juta, ya. Apa nih? Tuh, ya, bayar 500 dapat 11 juta. Ya, satu hari langsung closing, ya, jualan mobil dan seterusnya. Ya, ini beberapa apa namanya kesaksian ya, bukti bahwa dari SBDM, dan masih banyak lagi lah ya. Bayangkan udah 5.000 member ya, kalau kita cantumkan semuanya banyak banget, nggak habis-habis. Ya, kita siapkan juga alat bantu atau bonus-bonusnya, nanti ada desain template, ada ChatGPT dan ratusan lainnya gitu ya. Dan bagi yang ambil juga, dapat kita siapkan website gratis, domainnya.com, hostingnya 1 tahun. Ya, jadi kalau misalkan belum punya website, kita siapkan nanti ya, beli domain hostingnya, kita yang bayarin. Nggak usah beli domain dan hosting gitu ya. Nah, jadi ada dua paket teman-teman, ada Gold, ada Platinum. Oke, sebelum saya sampaikan informasi untuk investasinya, kira-kira nih menurut teman-teman, kalau ada kelas ya selama 1 bulan live consultation, kemudian bonus-bonusnya juga ya, dan sebagai materi juga super lengkap live seperti ini, kira-kira kalau menurut teman-teman ya, itu biasanya investasi berapa sih belajar digital marketing yang layak seperti ini? 3 juta sih minimal. Teman pernah dapat gak ya kelas-kelas digital marketing di luar sana, berapa kira-kira? Coba. Menurut teman-teman nih, 7 juta. Lebih parah lagi ya. Oke, ada yang 3 juta, ada 7 juta. Oke. Menurut teman-teman nih, kalau ya di luar sana, kira-kira seperti ini berapa sih yang kalau teman-teman tahu? Coba, bawa yang lain coba. Sebelum saya sampaikan ini, khusus yang hadir sekali lagi. 4 jutaan. Wih, 3 juta, 7 juta, 4 juta. Oke, coba yang lain lagi. Coba coba kasih respon kira-kira kalau di luar sana berapa yang lengkap seperti ini gitu ya. Live, kemudian juga konsultasinya juga nggak ditinggalin ya. Sampai sekarang kita dari batch 1 sekarang tuh 86, 8 ya 86, dan ini aktif. Ya, besok pun kita ada gathering, itu dari semua batch akan kumpul. Gitu ya. Jadi nggak ditinggalin. Konsultasinya mau via Zoom, mau ke kantor, mau telepon, itu masih bisa. Gitu ya. Dan itu gratis. Coba, ada yang 4 juta, 7 juta, ada yang nah 6,99999 gitu. Oke, teman-teman teman. Ya, saya sampaikan ini untuk yang hadir aja sekali lagi ya. Jadi tidak tidak akan saya sampaikan ke luar, dan karena memang kelasnya dimulainya besok. Nah, loh. Jadi tinggal pendaftarannya cuman sampai malam ini, dan hanya apa? Dibuka malam ini terakhir ya, sebetulnya terakhir hari ini, dan kelasnya dimulainya besok sebetulnya. Oke, jadi ada dua paket. Yang pertama adalah namanya Gold ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Yang Gold ini normalnya di 994.000 ya. Nah, ini ada promo jadi 497.000. Coba, nggak harus 4 juta, nggak harus 3 juta, nggak harus 7 juta, di cuma 497.000. Ya, ada live mentoring 8 kali, akses 100 modul dan video, konsultasinya lifetime, update materinya juga selamanya, sertifikat pelatihan, akses ke peluang bisnis karir ya, bonus-bonus dan sebagainya. Ini cuma 497.000. Platinum ya, ini apa? Ada sertifikat BNSP ya. Jadi kalau yang platinum tuh dapat sertifikasi digital marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia gitu. Ya, dan dapat bonus-bonus lebih banyak platinum. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk yang hadir,
sebelum kita masuk ke Q&A ya saya sampaikan bagi yang mau ambil ya sekali lagi nih bagi yang mau ambil sekarang gitu ya karena saya sudah melihat ya teman-teman antusias sampai akhir ini dan saya ingin memberikan juga penawaran khusus ya bagi yang hadir sebagai apresiasi bagi yang mau ambil ya nggak harus 900.000 nggak harus 497. Oke, tapi saya berikan ya double potongan lagi, spesial lagi. Kalau mau ambil ya, cukup investasi berapa? 350.000. Oke, jadi cuma 350.000 ya. Saya berikan waktu ya malam ini ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya sampai 21.15 deh. Ya, ada waktu 7 menitan. Oke, 7 menit ke depan. Coba silakan. Oke, yang mau ambil silakan amankan. Ya, saya waktunya 350.000 itu cuma sampai 21.15. Baru habis itu kita Q&A. Oke, sambil nanya-nanya silakan teman-teman ya. Saya coba kirim link informasinya untuk dibaca-baca dulu. Bagi linknya, siap. Oke, ini linknya nih Bang. Ya, teman-teman ya, Mas. Semuanya ya. Ya, oke. Silakan dibuka linknya, diklik tombol daftar di bawahnya. 350 untuk semua nih apa gold aja? Kita gold aja ya. Kita berikan yang spesial gold ya. Kalau platinum teman-teman eh apa namanya? Saya potongan 100.000 ya jadi 897. Ini sudah sertifikasi ya. Kalau di luar sana teman-teman kalau nyari sertifikasinya aja 1,2 itu sertifikasi, belum training. Kalau ini udah trainingnya, sertifikasi BNSP resmi juga dan sebagainya itu cuman 915 ribuan ya. Dan kalau mau ambil boleh lah. Saya kasih 897 nih. Ya udah 800-an udah dapat sertifikasi BNSP 1 bulan trainingnya. Gitu ya. Kalau di luar sana tuh sertifikasi aja 1,2 itu baru sertifikasi. Gitu. Oke, yuk 6 menit lagi. Silakan yang mau ambil. Habis itu kita tutup ya nggak ada lagi yang penawaran yang 350.000. Oke, sekali lagi ya silahkan linknya dibuka, klik tombol daftarnya. Kang, saya pengen cepet gimana? Oke, saya kasih cara cepet deh. Sekarang teman-teman ketik namanya, 350 dapat sertifikasi belum? Tapi sertifikat dari SBDM ya, dapat sertifikat pelatihan dari SBDM itu juga bisa ngebantu. Tapi kalau mau lebih powerful lagi, yang platinum ya, itu dapat dari nasional dan internasional. Oke, ya kalau mau lebih cepat, teman-teman ketik nama dan nomor teleponnya di kolom chat sekarang. Ya, saya kasih waktu sampai 21.15, jadi 5 menit lagi. Ya, ketik nomor telepon. Ya, silakan ketik nomor teleponnya. Nanti kita akan hubungi deh, ya, dari tim SBDM. Oke, yuk saya kasih waktu 5 menit dari sekarang sambil nanya-nanya untuk kelasnya. Ada yang pertanyaan nggak untuk kelas sebelum saya Q&A materi malam ini? Oke, Kang, ada garansi nggak? Garansi. Kalau teman sudah praktek dan belum ada hasil, dirasa tidak ada manfaatnya, kita kembalikan itu 100% daftar biaya daftarnya. Ya, jadi jangan takut kalau tidak manfaat, kita kembalikan 100%, tidak ada syarat gitu ya. Kita akan kembalikan full. Apa kan kalau nggak daftar sekarang kerugiannya ya? Temen udah jawab sendiri tadi ya di luar sana 4 juta, 3 juta dan sebagainya. Ini cuma 300.000 bisa dapat ilmu yang lengkap tadi ya dengan live juga bisa konsultasi langsung dengan mentor juga. Oke, yuk silakan ada 4 menit lagi ya 4 menit lagi saya coba close. Silakan yang mau ambil. Kalau nggak bisa ikut ada rekaman. Ada rekamannya ada rekamannya. Tenang. Jadi setiap ada live besoknya kita kirim rekaman. Dan yang spesialnya lagi nih teman-teman. Spesialnya lagi adalah kita akan berikan tugas. Nah, loh. Jadi setiap peserta kita kasih tugas, lalu tugasnya direview oleh mentornya. Coba di mana ada ya tugasnya itu satu-satu dicek progresnya itu seperti apa. Jadi kita tahu nih, maju enggaknya setiap peserta tuh tahu. Coba harus bayar berapa kalau kita nyewa
mentor harus ngecek kita, semua tugasnya dicek dan sebagainya. Ini 300.000, jadi tahu nih satu-satu ya. Ada rekamannya 8 pertemuan, Mas Adi ya. Oke, Gold udah dapat hosting domain, domain hosting itu untuk yang platinum ya. Platinum ini kita berikan domain hosting website gitu ya. Oke, jadi untuk platinum itu yang dapat domain hosting ya, gitu. Oke, gini deh teman-teman. Ya, kalau mau domain hosting boleh ya di angka segini. Nanti info ke adminnya kalau mau yang harusnya platinum ya, nggak apa deh 497 tapi dapat domain hosting. Karena sebetulnya ini untuk yang platinum untuk domain website gratis. Kalau beli tuh domain.com itu 200, hostingnya tuh 800 sampai 1 jutaan. Ya, kalau mau ambil yang dapat ini bisa nggak yang murah ya udah deh ya. Yang gold 400 ribuan itu udah dapat domain hosting 1 tahun senilai 800. Ya, Kang bisa minta nomor admin deh, boleh deh saya kasih nomor admin. Langsung nanya-nanya bisa takut ini juga oke. Jadi kalau apa namanya malam ini boleh. Emang KRW top. Ya, langsung chat admin tuh namanya Mas Jovi. Ya, langsung admin. Oke, 2 menit lagi saya close 300. Saya gapik ada Mas Mahamudin. Ya, kita ada member yang umur 70 tahun. Coba bayangin, bapak-bapak udah sepuh. Sekarang bisa ya jualan madu. Ya, landing page-nya bagus, iklannya udah bagus juga dan sebagainya. Jadi, kita sudah punya formula yang bisa diterapkan ke semua usia, yang gaptek, yang pemula, yang awam, yang apa namanya tuh tadi udah udah punya sesuatu yang baru lah gitu ya di digital tuh bisa. Baru lulus, ya baru apa ya, emak-emak ya. Sharing hosting nggak? Privat. Hostingnya sendiri, sendiri-sendiri. Makanya hostingnya tuh yang paket bisnis. .com ya, bukan yang sharing barengan nggak. Jadi masing-masing punya hosting yang privat. Daftar kapan lagi? Kang Erwin Hilap. Iya bener. Ya, mumpung saya hilaf nih. Jadi spesial buat apa nih? Ini suatu kesempatan ya yang mungkin gak ada lagi bagi 33 orang hadir di sini. 1 menit lagi saya close. Cuma 350.000 dapat segudang ilmu tadi ya, skill dan bonus-bonusnya tadi yang senilai jutaan tadi, gitu ya, dengan semua fasilitas-fasilitasnya yang mungkin gak nilai. Kan nggak rugi apa ya? Kita berniat untuk berbagi ya, teman-teman ya, supaya tidak ada yang ngerasa susah ya belajar di Cimating luaran sana mahal jutaan. Ini kita berikan apa bantuan supaya teman-teman apa namanya bisa belajar di yang penting tanpa harus mahal tanpa harus keluar biaya banyak ya. Aku ikut boleh Mas Rio silakan mau berapa cara nih silakan klik linknya atau klik daftar boleh hubungi langsung ke admin sekarang juga nomornya sudah saya bagikan atau klik ketik nomor aja di room chat deh biar admin nanti kalau mau keren ngecek satu mentornya. Oke 1 menit lagi saya close ya kalau mau Jovi jempolnya ada Bang Jovi siap. Mantap, hosting sendiri 800 dapat kelas. Keriting Bang Jovi dapat serangan. Kang, ini Ya, jadinya di 400 sekian udah dapat domain nih. ya, tuh. Jadi kalau mau, oke lah saya kasih nih. Mumpung saya lagi hilaf nih ya. 497 saya kasih nih. Untuk malam ini aja nih. Saya jangan bilang ke yang lain ya. Jadi untuk yang webinar aja 497 dapat domain hosting tuh. Ayo, saya rugi-rugi dah. Nggak apa, 800.000 harus saya bayar tuh kok. Nanti beneran. Teman-teman nanti akan order sendiri, nanti kita yang bayar. 800 ribunya ke providernya. Cukup bayar 497 dapat domain hosting website 1 tahun ya, dapat bonus dan sebagainya. Terus juga tadi lifetime dan sebagainya itu cuma 497. Mau ambil yang mana? Mau dapat hosting domain 497. Kalau mau murah ya 350.000 tapi nggak dapat domain hosting. Oke, siap saya hitung 10, 9, ya, 8, nggak ada lagi ya yang unit ya. 7, oke, 6, 5, sampai 3, 1 ya. 4, 3, 2,
Satu, oke, keren. Bukan Telegram. Kang pengajarnya lewat Zoom aja ya. Lewat Zoom, live seperti ini, Pak Adi. Ya, lewat Zoom. Nanti ada grupnya di WhatsApp, gitu ya. Baik banget Kang Erin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon doanya ya, mudah-mudahan SBDM terus bisa maju, bisa selalu berbagi, ya bisa membantu ya sebanyak-banyaknya orang bisa apa belajar digital marketing. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih yang sudah memutuskan ya. Selamat dapat fasilitas dan penawaran terbaik ya yang malam ini hanya ada malam ini bagi yang hadir ya dan kita kita sampaikan ke yang di luar sana atau yang tidak hadir. Oke, kita buka sesi Q&A mungkin Bang Jovi ya tentang Instagram Oke, marketing organik malam ini silakan ya. ke Q&A. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rifki. Kang, saya coba boost post postingan IG berbayar, tapi nggak ada yang hubungi saya. Itu kenapa? Bus pos tapi nggak ada yang hubungi. Iya. Bus pos tidak menghubungi berarti itu pertama bisa jadi target audiensnya salah. Ya tidak di apa namanya tidak diatur ya targetnya. Jadi bus pos sih bus pos tapi tidak diatur lokasi, kesukaan, minat. Ya bayangin aja jual daster muncul-muncul di mas-mas mahasiswa mau ngechat apaan mereka gitu. Ya salah orang, salah target nih gitu. Di setting belum nih iklan bus posnya. Jadi walaupun bus pos di setting juga ya target kita ke siapa, orang mana, yang suka apa, hobinya apa itu di setting supaya tepat. Kedua kontennya apakah relate, apakah apa menarik. Sudah tepat sih target audiensnya, tapi kurang menarik kontennya ya sama aja mereka nggak akan mau ngechat. Ya nggak meyakinkan gambarnya amburadul, gambarnya nggak jelas, malah jadi apa namanya nggak tertarik gitu ya gitu. Buspos goalnya bukan sales lebih ke engagement bukan ya? Iya betul. Jadi kalau mau naikin Oh, engagement followers itu Buspos itu. Kalau mau naikin penjualan itu bagusnya pakai Ads Manager. Nah itu dipelajari di SBDM tuh. Bedanya Buspos sama Ads Manager tuh apa? oh iya, Gitu. Ya oh iya. udah jawab kah? Itu. Apa sih? Nah, Targetnya ya. sih udah, Kang. Cuman nih, iya, cuma itu doang. Naikin apa jumlah tayangan. Ya ya. Ya kalau naikin jumlah tayangan berarti kan ya hanya dapat viewers kan ya? Iya. Iya, jadi kalau mau naikin sales ya harus pakai Ads Manager. Di sana ada conversion, ada traffic dan sebagainya. Kalau Buspos Oh iya. itu untuk engagement, naikin followers, naikin Iya sih. penonton, naikin interaksi itu baru boost post. Gitu. Atau Jadi atau mungkin pakai yang kedua ya, ya, yang kirim pesan gitu ya. Kan ada tiga kirim pesan pilihan tuh. juga yang ada karena kan objektifnya tuh engagement ya. Jadi pesan juga belum tentu orang-orang yang cenderung Oh beli gitu. gitu. Oh Mungkin gitu. banyak cuman yang ngechat tapi closingnya kecil juga nantinya malah. Oh gitu. Oke, makasih. Ya, jadi silakan Oke. belajar di SBDM biar tahu Ads Manager tuh seperti apa. Conversion, traffic, lead generation itu kita pelajari. Jadi iklan tuh juga macam-macam. Nggak semua iklan tuh menghasilkan penjualan tergantung objektif Iya campaign sih. nanti. Oke, Oh sip, iya. terima kasih. Makasih. Ya, oke. Lanjut, Bang Devi ada lagi? Ada ini dari Septian Abrar Firdaus Al Azmi. Mm-mm. Kang, kalau kita travel agent, follow orang yang suka jalan-jalan atau yang suka nongki, yang di tempat-tempat estetik, udah bener belum nih? Oke, travel. Jadi gini, untuk menentukan targeting audience itu kuncinya adalah relate gak dengan apa produk kita. Jadi bayangin orang yang suka nongkrong muncul iklan travel. Masuk gak? Oke masuk tapi masih masih akan apa broad lalu luas nantinya. Baiknya gimana? Jadi gini, coba bayangin orang-orang seperti apa yang suka apa, yang minat apa, yang butuh apa. Jadi kuncinya 3M, minat, mau, mampu. Orang yang seperti apa tuh yang lihat dengan produk kita. Kalau travel berarti kan orang yang suka dengan terbang dengan Garuda Indonesia. Nah, itu hotel, orang yang suka ke hotel muncul travel. Masuk. Orang yang suka apa ya, misalkan apa namanya? Outing atau
apa backpacker, orang yang suka dengan holiday, apa namanya itu, jalan-jalan gitu ya, vacation. Nah, itu baru nyambung. Tapi kalau semua orang yang suka nongkrong, nggak semua orang suka nongkrong suka jalan-jalan. Kecuali jualannya kaos atau mungkin apa ya, apa namanya, kafe, ya itu baru gitu. Tapi kalau travel, yang terjadi apa? Kalau iklan berarti kan nanti terlalu luas, terlalu banyak muncul tapi hasilnya sedikit, malah cepat habis saldo saldo iklannya. Jadi boncos jadinya gitu ya. Jadi harus di spesifik, kasih lagi gitu ya. Yang benar-benar interestnya yang benar-benar masuk gak kira-kira kalau munculnya di orang itu. Gitu cara berpikirnya. Mas Septian, semoga menjawab ya. Atau lagi terakhir mungkin Bang Jovi ya. Oke. Ini, nah, oh ya, ini Kang ada satu tadi, Kang saya mana nih? Saya ada toko di Shopee, cuma saya gaptek digital. Apa bisa menerapkan yang eh, Kang Erwin bilang gitu? Justru ya teman-teman semuanya. Jadi Shopee itu kan marketplace, pasar ya. Satu orang pembeli itu direbutin sama ribuan seller, bener nggak sih? Ya, jam tangan pria, langsung ribuan toko muncul di layar kita. Ya kan? Artinya kan kita bingung nih toko mana kan? Rebutan yakinnya, perang harga dan sebagainya, itu namanya pasar atau red ocean. Orang sebutnya tuh red ocean tuh berdarah-darah di sana saingan. Nah, justru yang saya sampaikan tadi dengan Instagram ini atau media sosial, kita mencari apa, prospek di luar atau blue ocean. Tadi red ocean, Shopee, Tokopedia itu red ocean. Nah, kita di media sosial itu mencari traffic, mencari apa, prospek di air yang tenang, luas tapi tenang. Nah, kita lebih enak di sana. Baru diarahkan ke Shopee untuk check outnya. Kebayang nggak? Jadi postingan rame, akhirnya dia tertarik mau beli, arahkan ke link bio. Link bionya ada link check out ke toko di Shopee. Jadi klik bio, diarahkan ke Shopee. Di Shopee lah tempat check outnya. Jadi tempat belinya di Shopee, tempat konversi close-nya di Shopee. Tapi mencari pembelinya, nyari prospeknya, trafficnya itu di media sosial. Gitu cara mainnya. Dari media sosial diarahkan ke apa nah, ke marketplace. Seperti itu. Oke, berarti sudah terjawab juga itu. Terakhir tuh Bang Jovi, ada bahaya tuh kalau pemula buat nambah follower yang masih nol. Ada cara lain nggak selain follow target? Tadi ya, jadi bikin rutin posting-posting. Jadi nggak apa-apa kita follower masih nggak ada atau masih sedikit. Jadi mumpung masih sedikit justru ya. Jadi posting yang bagus-bagus, berkualitas. Ketika kita mulai follow tadi, mereka lihat akun kita sudah bagus, sudah menarik, mereka akan follow. Ditambah juga nanti dengan boost post, ya ngebantu nanti buat naikin followersnya seperti itu ya. Seperti itu nanti. Nanti lama-lama naik. Ya, jadi sudah buktinya ada Burini, ada Teh Salsa, dan sebagainya itu yang saya tunjukkan tadi itu, semuanya dari nol, semua dari kecil. Seperti itu. Oke, Sip. baik. Terima kasih Kang Erwin. Ini udah jam 21.30 ya, pas waktunya. Jadi baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau ingatkan kembali bahwa malam ini sangat spesial dan bisa dibilang belum pernah SBDM memberikan harga online seperti ini ya. Dengan harga 497 sudah mendapatkan hosting dan domain ya Kang ya. Dan juga ada potongan harga kalau tidak tanpa domain hosting itu di 350 kelas online paket gold ya berarti ya. Oke, berarti siapa yang mau berminat boleh hubungi admin yang akan di chat di malam ya, bisa dilihat ya nomornya yang mau ikut kelas. Silakan hubungi admin chat WA-nya itu di 0811 363 686. Malam ini harga sangat spesial 497 sudah mendapatkan hosting domain dan tanpa hosting domain di harga 350.000. Oke, baik.
Terima kasih ya teman-teman sudah mau sampai dengan jam 21.30. Terima kasih juga Kang Erwin. Terima kasih pada teman-teman di Gmark SBDM. Kita akan ketemu lagi di next materi. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Malam. Malam.